warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Amirul Faizin. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang infografis yang sudah saya buat, yaitu tentang penggunaan realisasi media dan teknologi. Yang pertama yaitu pelatihan perusahaan. Dalam organisasi yang lebih besar, fungsi pelatihan dibagi di antara berbagai spesialisasi, termasuk desain, produksi, evaluasi, dan keahlian subjek materi dan keputusan instruksional utama yang dibuat secara tim. Kedua, pendidikan tinggi. Diskusi penggunaan teknologi dalam pendidikan tinggi hampir benar-benar berfokus pada media berbasis komputer. Yang ketiga yaitu K12 pendidikan. Penggunaan teknologi dalam proses belajar. Dan untuk selanjutnya yaitu infografis kedua. Yang pertama, evaluasi dan seleksi bahan. Penggunaan sumber daya berbasis teknologi biasanya dimulai dengan proses pemilihan bahan tertentu, baik oleh instruktur yang menggunakan bahan teknologi off the shelf atau oleh spesialis media yang memelihara koleksi untuk digunakan orang lain. Kedua, kriteria seleksi bahan ajar. Yang pertama, apakah tujuan materi selaras dengan tujuan pelajaran? Yang kedua, apakah materi sesuai dengan level awal dari target pembelajar, terutama level membaca dan kosakata? Ketiga, apakah informasinya yang akurat dan terkini? Keempat, apakah materi bebas dari bias yang tidak menyenangkan? Kelima, apakah materi cenderung membangkitkan dan mempertahankan minat pelajar? Keenam, apakah materi mendorong tingkat keterlibatan mental yang tinggi oleh pelajar? Ketujuh, apakah kualitas teknik dapat diterima dengan baik? Kedelapan, apakah ada bukti keberhasilan seperti hasil uji lapangan? Untuk kata kunci selanjutnya yaitu kegunaan. Kegunaan hanya mengacu pada kualitas yang mudah digunakan untuk beberapa tujuan. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan infografis ketiga. Dari pemanfaatan hingga integrasi, implementasi, dan adopsi. Kata kunci pertama yaitu integrasi. Media dan teknologi dapat dipandang sebagai terintegrasi menjadi instruksi ketika mereka dijalin ke dalam struktur kurikulum dengan cara yang mulus, berbeda dengan penggunaan sesekali yang sederhana, seperti menggunakan proyektor overhead untuk mengilustrasikan suatu hal. Dalam arti istilah yang sepenuhnya, integrasi menyeratkan kombinasi holistik dari pengaturan pendidikan, kebutuhan dan minat peserta didik, konten kurikuler, dan tujuan yang terkait dengannya, metode penilaian, kemampuan instruktur, sumber daya perangkat keras, dan perangkat lunak. Kata kunci kedua yaitu penerapan. Salah satu tantangan terbesar dari teknologi pendidikan adalah untuk memastikan bahwa bahan dan sistem instruksional yang dikembangkan dengan baik benar-benar ditempatkan ke dalam model penggunaan. Kata kunci ketiga yaitu adopsi inovasi. Adopsi inovasi untuk meningkatkan penerimaan pengguna terhadap bahan dan sistem instruksional. Tetapi pada proses yang mendasari adopsi atau penolakan guru terhadap inovasi, ada sejumlah perspektif yang berbeda tentang proses penerima dan menggunakan alat atau praktik baru, yaitu mulai dari pandangan ateoretis hingga perspektif berdasarkan teori psikologis, sosiologis, organisasi, teknologi, sistem, dan ekologi. Cukup sekian penjelasan tentang ketiga infografis tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.